Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam kok, nggak butuh. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube. Dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, Bapak Ibu saudara yang kekasih. Yang dikasihi Tuhan para pencinta gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang membahas tentang kekeliruan para onte Muslim yang memang benar-benar keliru. Ambisi membela agama dan Allah sering kali kita saksikan di dunia ini tidak terkecuali di Indonesia, pembelaan terhadap agama dan Allah pun dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. Ada yang membela agama dan Allah dengan memerangi kelompok atau negara lain, ada yang membela agama, dengan turun di jalan-jalan melakukan demonstrasi, bahkan ada yang membela agama dengan melakukan bom bunuh diri, dan melakukan pengeboman di tempat-tempat tertentu, juga bahkan ada yang membela agama dan Allah dengan mendirikan partai-partai berbasis keagamaan. Adapun perilaku dan pembelaan agama yang macam itu semuanya dinilai Profesor Ki Haji Buya Syakur Yassin sebagai bentuk pembelaan terhadap agama dan Allah yang sangat-sangat keliru. Menurutnya Allah tidak membutuhkan siapapun untuk membela agama dan membela dirinya, tetapi yang benar ialah bahawa Allah lah yang membela semua agama dan membela semua orang yang berada pada jalan kebenaran. Tentu saja skim bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua orang dan terhadap semua agama. Bahkan Profesor Ki Haji Buya Syakur Yassin menegaskan bahwasanya banyak yang membela agama dengan cara mencoba menghancurkan agama orang lain. Namun Profesor Ki Haji Buya Syakur Yassin menilai bahwasanya apapun yang dilakukan, upaya apapun yang dilakukan untuk mencoba menghancurkan agama lain, percayalah Allah pun membela agama tersebut. Berikut penjelasan lengkap Profesor Ki Haji Buya Syakur Yassin. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah itu tercantum dalam Al-Quran. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Yashtari ini dalam bahasa Arab itu bisa maknanya menjual, bisa membeli. Jadi lafaz mustarok, yashtari itu bisa menjual atau membeli. Membeli ayat Allah dengan harga murah atau menjual ayat Allah dengan harga murah. Ketika diminta fatwa, bagaimana hukumnya? Tadinya Anda sudah bilang haram ya. Begitu amplopnya tebal, akhirnya lal. Jadinya harlal. Itu terjadi. Ini MUI ini, Ketua Bajnas. Ya, dijual semacam itu demi kepentingan. Dan ini agama masuk ke ranah politik ini bukan sekarang. Sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, pada detik pertama persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Ya, terjadi pembelahan dua kelompok, Syiah dan Sunni. Ya, membela Abu Bakar dan membela Sayyidina Ali, saling bunuh-membunuh sampai Khulafaur Rasyidin matinya mengenaskan semua. Ya karena itu perebutan kekuasaan, bukan perebutan agama, perebutan kekuasaan. Ya, saya pribadi dengan tidak merendahkan bahwa kenapa saya tidak mendukung partai Islam, partai agama, iya kan? Karena saya
tidak tertarik dengan simbol-simbol agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kita bikin partai-partai aja, ya seperti Gerindra, seperti Nasdem, seperti Golkar, seperti dan sebagainya kan gitu, yang tidak ini. Adapun nanti Anda sebagai seorang agamis yang peduli agama, setelah Anda berkuasa, silakan tunjukkan kepeduliannya kepada agama, itu aja. Kemudian lagi, isunya membela agama. Dari kan masalah membela agama gitu. Iya. Semua orang membela agama, malah kadang-kadang berbicara terlalu tinggi. Siapa lagi yang membela agama Islam kalau bukan kita yang membela? Sepertinya dia itu seperti jagoan. Saya bilang, kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Allah tidak membutuhkan kamu untuk membela agama Islam, kok nggak butuh. Ya, tidak perlu kau bela, Allah membela sendiri. Dan yang dibela oleh Tuhan semua, bukan hanya Islam saja. Ketika engkau ingin menghancurkan agama Kristen, akan dibela oleh Tuhan. Ketika engkau akan menghancurkan agama Hindu, akan dibela oleh Tuhan Hindu itu. Ketika engkau akan menghabisi Yahudi, akan dibela oleh Tuhan Yahudi itu. Siapapun yang menghancurkan Islam akan dibela Islam oleh Allah. Ingin buktinya? Oke. Ketika Eropa menguasai ekonomi, teknologi, politik, budaya di tangan mereka semuanya, betul nggak? Amerika, Jepang, umat Islam miskin, bodoh, betul nggak? Betul. Supaya tidak dihancurkan oleh mereka, umat Islam diberi kekuatan oleh Allah dengan petrodolar, minyak. Yuk kita lihat dari mulai Maroko, Aljazair, minyak, Libya, minyak, sampai Kuwait, sampai Irak, sampai Iran. Begitu India nggak ada, Myanmar nggak ada, Indonesia ada minyak. Ke Australia nggak ada, ke Laos nggak ada. Ketika Islam ada, non-Muslim tidak ada. Apakah itu kebetulan selama? Disengaja? Sengaja. Itu bukti supaya jangan dihancurkan. Saya harus menyebutkan dalilnya supaya saya jangan dituduh ngawur lagi, bikin ngarang. Masa agama Islam dibela, agama Kristen dibela? Betul dibela. Memang Allah ingin membuat agama berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, suku berbeda-beda, sengaja. Maunya apa? Perlu dalilnya? Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laula daf'allahin nasa ba'dahum ala ba'din. Kalau bukan karena pembelaan Tuhan terhadap manusia, terhadap yang lainnya, lahuddimat sawami'u, pasti itu sinagog-sinagog, wabi'un sawami'u, kuil-kuil, wabi'un dan sinagog-sinagog, ya, wassalawat dan gereja-gereja, wa masajid dan masjid-masjid, allati yuzkaru fiha ismullah katsira, yang dimana di situ disebutkan nama Allah. Jadi gereja, sinagog, kuil, kelenteng dibela oleh Allah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan ada yang menghancurkan siapapun. Yuk kita hidup damai di dunia ini. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi ketika engkau membela agama Islam, bukan takbir bawa pentungan mukuli orang. Buktikan ajaran Islam itu, aplikasikan, implementasikan Islam itu dalam perilakumu sehari-hari. Itu saja persoalannya. Yang baik, yang santun, yang susah ditolong, yang lapar dikasih makan, yang bodoh diajarin, kan begitu. Itu jalan menuju surga. Menghidupi orang lain, yang lapar dikasih makan, yang sakit diobati, itu jalan menuju surga. Bukan meledakkan bom membunuh orang tidak berdosa.
Surga apanya? Masa masuk surga dengan cara membunuh orang tidak berdosa? Pakai logika aja. Tetapi yang pelakunya itu yakin betul akan masuk surga. Sampai dia bersedia mengorbankan nyawanya. Ya kalau dia mati, istri dia kan janda. Anaknya jadi anak yatim. Dia yakin masuk surga dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa. Ngebom hotel, ngebom pasar, ngebom supermarket. Sih, kok bisa terjadi begitu ya? Ini yang harus kita pelajari mendetail. Bahwa membela agama Allah adalah bukan menyerang orang lain, tapi implementasikan ajaranmu dengan perilakumu sehari-hari di tengah masyarakat. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan dan ditandaskan oleh Profesor Ki Haji Buya Syakor Yassin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala membela semua agama dan membela siapapun, skim keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua agama dan semua orang yang berada pada jalan kebenaran. Jadi tidak perlu ada upaya dan ambisi untuk menghancurkan agama orang lain, karena percayalah pembelaan Allah pun ada di sana. Sepakat apa yang disampaikan oleh Profesor Ki Haji Buya Syakor Yassin, bahawa siapapun anda, Allah tidak pernah membutuhkan anda untuk membelah agama. Yang benar ialah bahawa kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan yang membutuhkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Jadi, jikalau ingin membela agama menurut Prof. KH Buya Yassin, belalah agama dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran yang benar dan menebar perilaku-perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan cara demikian setiap orang akan melihat dan mencontoh apa yang kita implementasikan dengan cara hidup benar, berkata benar dan berperilaku benar. Skim pembelaan agama yang paling signifikan dalam perspektif Buya Syakor Yassin jadi ambisi untuk menghancurkan agama orang lain, ambisi untuk menghancurkan agama lain atas nama agama yang kita anut. Menurut Profesor Ki Haji Buya Syakor Yassin, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terwujud karena prinsipnya setiap agama di dunia ini adalah sesuatu yang memang secara sengaja diciptakan oleh Allah. Perbedaan-perbedaan yang ada adalah memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu segala sesuatu, perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara kita adalah sepenuhnya kehendak Allah. Tidak perlu ada upaya untuk meruntuhkan antara satu dengan yang lain. Karena keberagaman adalah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dunia ini dan terhadap semua agama dan terhadap semua makhluk. Demikian dulu saudara-saudara sekalian, pembelajaran kita di episode kali ini. Saya selalu menunggu masukan dan komentar-komentar dari saudara-saudara sekalian. Demi perkembangan channel Gereja YouTube ini, saya menyudahi episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cukup rupiah 10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel Gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi
berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.